Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fakih dengan NIM B1A121054 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Indonesia. Merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang damai dan bertoleran. Memeluk agama Islam di negeri berjuluk Nusantara ini jumlahnya bahkan lebih dari 85% dari total penduduk keseluruhan. Indonesia menghadapi tantangan yang serius, yaitu menguatnya potensi intoleransi sosial keagamaan. Jika dibiarkan, potensi ini dapat berujung pada aksi radikalisme atas nama agama. Proyeksi statistik memperkirakan ada 600.000 jiwa pernah melakukan aksi radikalisme atas nama agama. Sekitar 11 juta jiwa berpotensi untuk melakukannya bila ada kesempatan. Hampir menyamai penduduk Jakarta dan Bali. Aksi radikalisme ini mencakup pemberian dana ataupun pemberian materi terhadap organisasi atau kelompok radikal, sampai melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah agama lain. Memang ini merupakan hasil angka proyeksi, bukan aktual, tetapi ini menjadi acuan kita semua. Ada 3 hal yang mempengaruhi adanya intoleransi dan radikalisme. Yang pertama adalah pemahaman konsep jihad yang salah, yang mana konsep jihad harus menggunakan kekerasan. Yang kedua adalah materi ceramah yang berisikan kebencian dan juga permusuhan. Yang ketiga, ketidaksukaan ataupun kebencian terhadap satu kelompok, meskipun kelompok tersebut seagama. Tapi survei ternyata menemukan bahwa pendidikan, pendapatan, dan wilayah atau tempat tinggal di desa ataupun kota tidak berhubungan langsung pada intoleransi dan radikalisme sosial keagamaan. Maka tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah penegakan hukum yang tegas, terutama pada pelaku hate speech, memastikan kebijakan yang tidak diskriminatif, yang memenuhi hak-hak warga negara yang dijamin undang-undang, tanpa memandang agama, keyakinan, suku, ras, ataupun pilihan politik. Pemerintah pusat dan daerah juga tidak boleh memberikan dukungan kepada kelompok atau organisasi yang diketahui melakukan aksi-aksi intoleransi dan radikalisme. DPR dan DPRD harus mengkaji, harus menghapus dan merevisi undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan semangat kebinekaan, perdamaian, dan non-diskriminasi. Organisasi sosial dan keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah harus memperkuat basis dan kapasitas anggotanya dengan pemahaman agama yang lebih kritis dan terbuka. Dan sebagai warga negara, kita harus membiasakan berpikir kritis, tidak terlibat penyebaran hate speech atau ujaran kebencian, mengamalkan nilai agama yang positif dan damai, membuka ruang dialog, menggiatkan interaksi antar kelompok, serta memupuk saling pengertian dan pemahaman. Marilah kita bangun bangsa kita dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi. Inilah esensi tugas kesejarahan yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Karena Indonesia bukan milik sesuatu golongan, bukan sesuatu agama, bukan sesuatu suku maupun golongan adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua, dari kita, untuk kita, dari Sabang sampai Merauke.